sampai tadi manfaat proposal. Ya, manfaat proposal bagi orang lain, misalnya kita mau membuat acara 17 Agustus di kampung. Nah, itu kan tentunya perlu dana ya. Nah, untuk mencari sumbangan dana, itu kita membawa proposal. Kalau tanpa proposal, orang lain dimintai dana, harusnya nggak mau. Pak, saya mau minta dana untuk acara 17 Agustus. Pasti ditanya, untuk apa? Atau mana proposalnya? Nah, supaya apa? Supaya yang menyumbang itu tahu dia itu menyumbang untuk apa, dipakai untuk apa. Nah, maka perlu proposal. Itu untuk acara. Kalau untuk bisnis itu misalnya kita mendirikan usaha, kita kurang biaya, kurang modal, maka perlu modal orang lain, perlu mengajak orang lain untuk menanam saham, menanam modal. Nah, supaya orang tahu saya itu menanam modal, menanam saham untuk apa? Nah, kita sebagai pengusaha yang membuat proposal tadi perlu meyakinkan dengan proposal tadi. Ya, maaf ya, suaranya terganggu ya, ramai ya. Ya Pak, Pak Iya. mohon maaf itu kan ada dua tuh Pak, yang satu di mute aja Pak, soalnya suaranya double. Oh gitu. Ya, Ya, gimana? Sudah? nah sudah Pak. Sudah. Ya. Ya, maaf ini keterbatasan apa? Keterbatasan alat ya, ini di komputer perpus nggak ada kameranya sehingga saya harus menyalakan dua alat, HP dan komputer. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada Pak. Belum ada ya. Baik. Nah, langsung saja kita masuk ke struktur atau bagian-bagian proposal untuk menyingkat waktu. Jadi proposal itu strukturnya tidak baku saklek seperti ini, tapi nanti bisa dibuat menurut kebutuhan. Nah, yang saya bagikan ini proposal yang apa ya, yang pokok-pokok, yang minimalis, yang penting punya gambaran, punya landasan untuk bekerja. Nah, bagian yang pertama namanya judul. Judulnya apa, bisnisnya apa, usahanya apa. Ini ada keterangannya, tentu judul merupakan struktur pertama dari sebuah proposal bisnis. Bagian judul ini memberikan informasi mengenai jenis bisnis apa yang akan dilaksanakan, termasuk apa nama produk atau jasanya. Jadi di bagian ini diberi judul atau nama bisnisnya. Misalnya modista luas. Nah, modista luas, kemudian jasanya apa, nama produknya apa, misalnya produknya pakaian wanita, pakaian pria. Nah, itu bisa diisikan di bagian ini. Kemudian jasanya ya otomatis menerima jahitan. Nah, jadi disusun, diletakkan dalam struktur nomor 1 ini, judul bisnisnya. Kemudian yang kedua, latar belakang. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu alasan. Kenapa kalian memilih bisnis ini? Nah, mengapa jenis bisnis ini yang Anda pilih? Nah, disebutkan macam-macam alasan orang berusaha. Misalnya kalau menjual bakso misalnya. Nah, itu disebutkan di situ. Misalnya karena bakso itu makanan yang merakyat, makanan yang tidak mengenal cuaca.
ya kan? Orang jual bakso itu mau musim panas, musim hujan juga laku kan? Nah, berbeda dengan jualan es. Kalau jualan es musim hujan tidak laku. Nah, itu digunakan sebagai alasan mengapa kalian memilih jenis bisnis ini. Itu diletakkan atau dipaparkan dalam latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga, deskripsi produk. Deskripsi produk ini apa? Di bagian ini dijelaskan secara detail produk yang akan dipasarkan meliputi nama, jenis produk, bahan baku, cara membuat, keunggulan, kekurangan, estimasi harga, dan fotonya. Ya, dijelaskan produknya apa, bahan-bahannya apa, cara membuatnya, keunggulannya apa, kekurangannya apa. Ya. Misalnya membuat bakso, keunggulannya tanpa pengawet. Otomatis kalau tanpa pengawet, kekurangannya apa? Cepat itu Cepat. lebih tidak tahan lama. Ya, tidak tahan lama, cepat basi. Nah, itu bisa jadi keunggulan, tapi bisa juga jadi kelemahan. Ya, meskipun tanpa borak itu hal yang positif, tapi di sisi lain ada kekurangan, yaitu dalam kapasitas penyimpanan tidak atau kurang tahan lama. Nah, itu diuraikan, disajikan dalam bagian deskripsi produk. Kemudian berikutnya deskripsi bisnis. Bagian ini menerangkan tentang nama dan jenis usaha, pernyataan singkat bisnis yang akan dijalankan. Nah, misalnya apa tadi? Bakso ya, jenis nama apa misalnya? Bakso super misalnya. Jenis usahanya perdagangan bakso apa? Usaha membuat bakso. Terus diuraikan di sini pernyataannya, singkat diceritakan. Kemudian yang berikutnya proses produksi. Nah, proses produksi itu diceritakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi misalnya dari menyiapkan bahan, misalnya daging, yang daging pilihan, nah, tadi kan namanya bakso super ya, maka diusahakan bahannya ya yang super, yang mewakili namanya tadi. Ya, maka dagingnya ya kalau daging sapi ya, pilihkan daging yang baik, daging yang segar. Nah itu diuraikan di bagian proses produksi. Berikutnya pemasaran. Di bagian pemasaran diuraikan tentang potensi dan peluang pasar dari produk yang ditawarkan. Segmen pasar, target konsumen, terus strategi pemasaran atau produk yang dilakukan, atau promosinya seperti apa. Potensi dan peluang pasar, misalnya nah, di daerahmu belum ada yang dagang bakso. Nah, itu bisa menjadikan potensi atau peluang usaha. Atau ada tapi jauh. Nah, jauh dari tempatmu. Nah, maka kamu bisa mengisi segmen tersebut atau mengisi kekosongan tersebut menjadi potensi atau peluang usaha. Kemudian segmen atau pasar. Segmen atau pasar atau target ini ya karena bakso tadi sebagai makanan segala cuaca, ya, makanan masyarakat, nah, maka bisa kalian sasar. Oh, tapi kalau kalian menamakan bakso super ya otomatis bakso tadi
harus benar-benar super, berbeda dengan bakso biasa. Maka targetnya mungkin konsumen ya menengah ke atas. Itu namanya target yang disesuaikan dengan namanya tadi ya, bakso super ya, maka targetnya hasilnya super, karena super ya tentu mahal, karena mahal yang mampu orang menengah ke atas. Dan strategi pemasarannya bagaimana, melalui medsos, melalui sekarang banyak ya medianya, lewat TikTok, ada lewat Instagram, lewat WA, dijajakan langsung dengan mengikutkan menyebarkan brosur diskon. Nah, kalau baru bukaan pertama itu kan biasanya orang menyebar brosur diskon itu ya, soft opening gitu kan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Soft opening selama sehari dibuka diskonnya 50% misalnya. Atau bahkan gratis. Tapi dibatasi 1 jam dimakan di situ gratis gitu ya. Dibatasi, kalau tidak dibatasi nanti kewalahan. Nah, berikutnya deskripsi finansial atau keuangan atau pembiayaannya. Bagian ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, besaran kebutuhan modal yang diperlukan. Nah, untuk mendirikan warung bakso super tadi, kalian perlu modal berapa? Kalian punya modal berapa? Kurangnya berapa? Nah, kekurangannya tadi bisa ditawarkan atau mengajak orang lain untuk mengisi kekurangan tadi. Nah, cara mengajaknya itu tadi, yaitu tadi dengan membuat atau menunjukkan proposal yang kamu buat. Sehingga orang tahu dia itu mau menanamkan uangnya tadi, peluangnya seperti apa. Kira-kira bisa balik modal tidak? Kira-kira untung tidak? Tuh, kira-kira pentingnya proposal itu seperti itu. Kemudian B, penggunaan modal. Nah, modal tadi misalnya kamu punya modal 5 juta, padahal perlunya 10 juta. Nah, berarti kurang 5 juta ya. Yang 5 juta kamu mencari dengan cara kerjasama dengan orang lain. Atau bahkan pinjam uang di bank. Nah, itu bisa juga. Pinjam uang di bank 5 juta, kamu menunjukkan proposalnya. Nah, bank tadi menyetujui atau meng-ACC itu berdasarkan proposal yang kamu buat. Real tidak, masuk akal tidak, menguntungkan tidak. Kalau kira-kira bisa menguntungkan, real, masuk akal, maka bank akan menyetujui. Mungkin dilakukan terlebih dahulu dengan survei dan sebagainya. Baru nanti akan disetujui, dicarikan modal. Nah, modal yang tambahan tadi bisa kami gunakan sebagai modal usahamu tadi. Baik, kalau sudah merinci penggunaan modal itu macam-macam ya. Untuk misalnya beli bahan baku maupun bahan pendukung. Bahan baku itu ya misalnya dagingnya, tepungnya, ya, yang akan dijadikan bakso tadi itu sebagai bahan baku. Yang lain bahan selain bahan baku perlu bahan pendukung yang lain ya, misalnya gerobaknya, misalnya mejanya, misalnya tendanya kalau pakai tenda, atau ruangnya kalau kita mau sewa ruang atau ruko gitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam penggunaan modal tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya harga jual. Nah, kamu punya target menjual bakso itu berapa? Per mangkoknya berapa? Dan kamu mau target untungnya berapa?
kemudian menarget pendapatan per harinya atau per bulannya berapa, itu perlu diperhitungkan, perlu diorek-orek di atas kertas. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya nanti ada kaitannya dengan yang terakhir ini, menghitung titik impas, break even point. BEP itu apa? Break even point itu apa? Break even point itu titik impas. Titik impas itu balik modal. Nah, jadi misalnya tadi kamu kan perlu uang 10 juta ya. Nah, dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan uang 10 juta itu dapat kembali ke tanganmu. Itu namanya break even point. Semakin cepat modal kembali yang 10 juta tadi, itu semakin baik usahanya, semakin sehat usahanya, semakin berkembang. Nah, BEP itu bisa diperhitungkan. Nah, orang akan tertarik menanam saham, akan ikut bekerja sama itu bila melihat BEP-nya ini yang kamu buat ini ya menarik dan realistis ya. Misalnya BEP-nya bisa dicapai dalam waktu misalnya ya setahun lah. Maka orang punya gambaran, oh nanti ketika setahun itu bisa balik modal saya bisa kembali. Berarti belum untung loh ya. Selama setahun itu belum untung, baru kembali modal. Nah setelah setahun baru kita menikmati keuntungan. Ya biasa orang berdagang itu ya tidak bisa segera untung ya, apalagi ya skala agak besar ya. Kalau skala kecil ya mungkin segera bisa kelihatan untungnya, mungkin modalnya tidak besar sehingga apa yang perlu dibeli tadi tidak memakan banyak uang sehingga untungnya bisa segera terlihat. Baik, berikutnya penutup. Penutup itu ya berusaha meyakinkan, persuasif bahwa penerima proposal tadi atau orang yang diajak bekerja sama tadi yakin dengan apa yang mau kita usahakan. Dan jangan lupa model usaha yang paling penting yaitu kejujuran dan sikap mental. Ya, sebetulnya modal utama itu yaitu kejujuran dan sikap mental. Kalau modal uang, modal yang lain-lain itu bisa dicari, bisa diusahakan. Tapi kalau yang namanya modal kejujuran, modal kepercayaan, itu yang susah. Orang bisa percaya dengan produk kita itu tidak diraih dalam waktu sehari 2 hari ya. Tapi dengan proses lama, bertahun-tahun. Nah, buktinya apa? Buktinya ya lihat saja brand-brand atau produk-produk terkenal ya. Misalnya kalau sepeda motor ya Honda itu kan. Maka orang menjadi punya mindset yang melekat di produk itu. Ya, ada cerita ya. Ada mbah-mbah ya menyuruh ada mbah-mbah menyuruh ke cucunya. Ketika itu hari hujan ya. Le, tolong Honda ini dilebokke. Kayak udan, ndak udanan gitu ya. Nah, mbah-mbah tadi menyuruh ke cucunya untuk memasukkan motornya. Padahal motornya itu bukan Honda, tapi Yamaha. Kenapa? Kok namanya Honda dipanggil dengan namanya Yamaha kok dipanggil Honda? Ya karena brand atau produk itu sudah melekat ke apa ya ke otak kita. Kenapa ya? Karena bagus menjaga
brand tadi menjaga kepercayaan masyarakat sehingga diakui. Sama halnya dengan Aqua, ya kan? Kadang-kadang kita jajan beli di warung, Bu, beli Aqua. Ya, sama penjualnya dikasih asal ada Ades, ada Cleo, ada Aquaria, ya. Tapi kita tetap diam gitu kan. Dalam benak kita air mineral itu ya namanya Aqua. Atau bahkan double menyebutnya, Bu, beli Aqua yang merek Ades gitu kan. Nah, itu karena brand itu sudah terlanjur melekat. Nah, itu namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dibangun tidak mudah, tidak dalam waktu singkat, tapi ya, dibangun dengan jangka waktu yang lama. Sama halnya dengan itu ya, mie itu ya, Indomie. Kalau mie ya brand utamanya Indomie. Bu, beli Indomie, tahu-tahu dikasih merek lain ya tetap mau gitu kan. Nah, itu artinya Indomie itu menjadi brand yang sudah ternama, yang dipercaya dan melekat di hati, di pikiran kita. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti materinya di-share enggak, Pak? Boleh, nanti saya berikan share materinya ini. Selain tadi yang di video tadi, ini nanti juga saya share di grup WA ya. Ada lagi? Kalau saya Pak ingin bertanya Pak, kalau Iya. yang bagian deskripsi finansial itu dalam bentuk tabel Pak? Ulangi. Kalau untuk yang bagian deskripsi finansial, yang Deskripsi keuangan, finansial. ya, Oh ya. itu membuatnya harus pakai itu tabel Pak. Oh baik. Memakai tabel atau tidak, boleh memakai, boleh tidak. Pertimbangannya lebih mudah, lebih cepat dipahami yang mana? Dengan model tabel atau dengan model diuraikan dalam bentuk kata-kata dan paragraf. Itu opsional, boleh dipilih. Boleh dalam bentuk tabel, boleh diuraikan, tidak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Mungkin belum ada Pak. Belum ada ya, baik. Kalau belum ada, kita coba membuat proposal yang sederhana saja, diisi dengan singkat-singkat saja. Mungkin uraiannya hanya perlu diisi dengan 1, 2, 3 kata. Kemudian biayanya ya bisa kamu perkirakan, kan bisa misalnya terusnya kan sekarang gampang ya, misalnya mau tadi membuat produk bakso super. Nah, misalnya kalian perlu gerobak bakso. Harganya berapa tuh? Nah, sekarang gampang tuh. Setting saja harga gerobak bakso. Nah, itu untuk mengisi perkiraan harga yang nanti kamu perlukan untuk mengira-ngira modalnya itu kamu butuhnya berapa. Punyanya berapa, butuhnya berapa. Nah, itu ya. Jadi caranya kalau misalnya nanti ketemu di bagian modal, di bagian yang memerlukan perincian harga, nah kamu bisa browsing
berapa toh harga daging sekarang, nah, gampang toh. Berapa toh harga tepung, berapa harga dan sebagainya, sekarang sudah gampang. Kamu tidak perlu ke pasar, panas-panas bisa browsing saja. Nah, untuk gambaran saja, untuk latihan saja. Nah, barangkali nanti dari latihan ini bisa dikembangkan menjadi tugas yang lain, kewirausahaan atau apa. Nah, kamu sudah punya gambaran, sudah punya reng-rengan. Ya, tinggal mengembangkan sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran kewirausahaan atau apa kuliner gitu ya. Nah, tergantung nanti guru mana yang memberi tugas yang ada kaitannya dengan usaha. Jadi nanti ini aplikatif, bisa dipakai, bisa diterapkan. Atau bahkan mau kamu praktekkan sungguh-sungguh ya bagus ya. Atau mungkin ada dari kalian yang sudah punya usaha kecil-kecilan, jual apa gitu. Sudah ada. Ya Rizky punya usaha. Ada Pak, tapi baru berhenti. Oh berhenti apa? Donat ada Pak. Nah, itu bisa dipraktekkan langsung dengan ini. Jadi sudah ada usahanya, mau dikembangkan. Nah, kalau selama ini mungkin baru ditawarkan door to door atau dititipkan di warung. Nah, coba dengan proposal ini nanti kamu apa ya, kamu bayangkan kamu tuh, nah, kalau membayangkan jangan tanggung-tanggung ya, jadi pengusaha yang besar misalnya, nggak apa-apa dibuat di situ seperti merek-merek donat yang terkenal gitu ya, donat dan king gitu ya misalnya, nggak apa-apa untuk latihan, untuk menyiapkan benar-benar kamu punya visi ke depan seperti apa. Nah, coba aja. Punya karyawan berapa itu ya, dihitung aja, nggak apa-apa. Atau kalau mau direalkan ya selangkah demi selangkah dulu. Misalnya kemarin dititipkan atau door to door, ya kamu punya bayangan apa? Misalnya masuk supermarket, nah, itu kan otomatis harus meningkatkan produk, harus memperbaiki kemasannya, harus apa, diberi nama yang lebih elegan. Ya, misalnya biasanya cuma dibungkus plastik, nah, sekarang diberi plastik yang bagus, ada mereknya, ada ya pokoknya dibuat tampilan yang semenarik mungkin biar bisa dititipkan di supermarket gitu ya. Nah, kalau perlu kamu datang ke supermarket, Mbak, kalau mau titip barang di sini bisa enggak? Standarnya seperti apa? Nah, itu bisa ditanyakan, bisa digali lebih jauh. Kalau penjaganya di situ nggak tahu, ya Pak, Mbak, boleh ketemu dengan siapa atau kepala tokonya atau apa yang saya bisa cari informasi tentang ini. Nah, jadi begitu, silakan dikejar ya. Kalau kamu nemu kendala di lapangan ya usahakan terus dikejar ya. Misalnya Mbak, kalau produk ini tidak bisa masuk Mbak, nah, kamu kejar. Nah, caranya supaya bisa masuk gimana? Jadi silahkan itu ya dituangkan dalam proposal. Yang sudah punya usaha bisa dikembangkan dengan proposal ini, yang belum bisa membayangkan saya punya pengen usaha apa. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya berikan tugas membuat proposal sederhana dengan struktur formatnya seperti ini. Nanti silakan diisi sederhana saja. Nanti panjangnya ini 2 halaman ya, nanti paling jadi 1, 2 atau 3 halaman ya, paling banyak 3 halaman gitu ya, nggak usah panjang-panjang. Atau kalau bisa lebih simpel ya mungkin jadi 2 halaman untuk proposal ini.
Misal untuk gambar, kamu nanti bisa cari browsing untuk tampilan kamu kan harus menyertakan contoh produknya, bisa cari browsing gambar yang bagus. Atau kalau lebih bagus ya kamu coba mau foto sendiri yang sudah punya usaha tadi, misalnya donat ya difoto sendiri donatnya, diberi nama apa yang menarik gitu ya, kekinian gitu ya. Nah, itu bisa untuk mendongkrak image masyarakat, bisa mendongkrak harga jual produk kita. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak, tugasnya itu ya nanti saya sharekan di grup masing-masing kelas. Tugasnya itu dengan ini nanti tinggal kamu edit. Nah, itu aja diedit nanti saya kasih filenya, soft filenya, diedit, diisikan sesuai dengan strukturnya ini apa. Kalau tidak paham, tidak tahu, bingung, boleh ditanyakan atau boleh browsing. Nah, contoh-contoh proposal yang sudah ada yang real banyak di apa di Google ya, bisa di browsing. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Iya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, oh ya nanti silakan presensi di GC yang gabung dan GC. Yang tidak bisa gabung dengan GC ya silakan presensi di WA, nanti saya siapkan formatnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah bergabung, meluangkan waktu. Masih ada pelajaran hari ini? Sudah selesai. Oh, Kalau sudah selesai. bisa, Pak. Oh ya. Baik, kalau sudah selesai, saya akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, minggu depan dikumpulkan ya tugasnya yang hari ini. Saya yakin bisa, tidak banyak-banyak. Paling banyak 2 halaman gitu aja. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih kembali. Pak. Iya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditraktir sini, Bos.